Tuhan dapat menerobosmu. Ku aman di dalam perlindungan Tuhan, batu karang yang teguh, sumber keselamatanku, tempatku bernaung untuk selamanya, penolong dan penyembuh semua sakitku. Oh Yesusku, ku berharap kepadamu, selamatkan aku dan pulihkanku. Yesus Tuhanku, Kau batu karangku, tempat perlindungan yang teguh, membuatku mampu berdiri di tengah badai. Tiada
seperti seniman yang memahatku. Seluruh gambar yang telah dirancangkannya bukan seperti yang ku inginkan. Dipahat, dikerat, dan diukirnya, betapa berat ku rasakannya. Ku ingin dapat tetap bertahan dan tidak memberontak. Ku mau berserah dalam tangannya, karena ku tahu itu yang terbaik. Bak emas yang dibakar dengan api agar menjadi emas yang murni. Tuhan membentuk seluruh hidupku seperti seniman yang memahatku. Seluruh gambar yang telah dirancangkannya bukan seperti yang ku inginkan. Dipahat, dikerat, dan diukirnya, betapa berat ku rasakannya. Ku ingin dapat tetap bertahan dan tidak memberontak. Ku mau berserah dalam tangannya, karena ku tahu itu yang terbaik. Bak emas yang dibakar dengan api agar menjadi emas yang murni, agar menjadi emas yang murni, agar menjadi emas yang murni. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan terima firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu.
Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman ini ya Tuhan, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan sampai 100 kali ganda. Dan ya Tuhan, berikanlah urapan roh, hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami semua boleh mengerti dan menangkap firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekali lagi salam kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan dan menyambutnya dengan sepenuh hati. Nah, tema dari firman Tuhan pada hari ini, mengapa kok bisa ditinggalkan Tuhan? Mengapa kok bisa ditinggalkan Tuhan? Nah, kita tahu sebagai orang percaya ada dua macam keadaan yang saling berlawanan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kalau kita disertai oleh Tuhan, itu adalah sesuatu yang enak. Yang kedua, ada yang berlawanan bila kita ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi pertama, kita lihat apa arti disertai Tuhan. Artinya Tuhan selalu ada kalau kita butuh. Kalau kita pokoknya Tuhan disertai terus, Tuhan meniliki hidup kita, Tuhan menaungi hidup kita, Tuhan memimpin hidup kita, seperti pernah dijanjikan Tuhan di Matius 28 ayat 20b, bagian dari amanat agung. Dan ketahuilah, aku nyertai kamu sampai kesudahan zaman. Nah, itu kondisi yang enak, kondisi yang kita inginkan. Tetapi sebaliknya ada juga kondisi yang sungguh-sungguh tidak enak, apabila Tuhan malah meninggalkan. Jadi apapun terjadi pada kita, Tuhan tidak mau tahu. Kita dalam kekelaman, kita dalam kesusahan, kita dalam kesakitan, kalau ditinggalkan Tuhan, wah berat sekali itu ya. Itu ada kondisi yang harus kita hindari. Nah, sekarang untuk mengantisipasinya, kenapa orang bisa tinggalkan Tuhan, kita perlu tahu berapa faktor supaya itu kita hindari dari kehidupan kita, agar jangan sampai terjadi pada kita jadi orang yang ditinggalkan Tuhan, tapi biarlah kita tetap menjadi orang yang disertai Tuhan ya. Yang pertama faktornya, kenapa Tuhan bisa meninggalkan seseorang ya, karena orang itu sudah tahu akan kebenaran tapi secara sadar meninggalkannya. Meninggalkan kebenaran berarti ngikuti ya kebatilan kalau gitu ya. Mari kita lihat Ibrani 6 ayat 4-6. Sudah tahu kebenarannya, tapi tetap aja ngikuti yang nggak benar, tetap aja tertarik pada yang nggak benar. Ya, ini berbahaya. Firman Tuhan mengatakan, Ibrani 6 ayat 4 dan 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya dan pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan juga karunia-karunia dunia yang akan datang. Ini berarti disertai oleh Tuhan. Namun yang murtad lagi, nah ini ya, ngikuti gak benar, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Nah ini ya, kalau sudah tahu kebenaran tapi sadar meninggalkannya, hati-hati. Entah karena ada hal lain yang bisa memikat di luar, yang dari keluar kebenaran itu bisa memikat hatinya, menarik hatinya. Misalnya lebih mudah, lebih enak, lebih ringan bagi dia daripada mengikuti Tuhan. Lebih menyenangkan daripada kalau kita mengikuti itu kebenaran. Lebih enak, menguntungkan bagi dia daripada mengikuti kebenaran. Misalnya jangan menarik riba, tapi riba kan enak Pak, saya kan dapat duit Pak, apalagi zaman susah, riba aja Pak. Lah ini, jadi tidak mengikuti Tuhan, tahu kebenarannya tidak boleh makan riba, tapi makan terus sampai kembung perutnya oleh riba misalnya. Nah, lebih menyenangkan satu suami satu istri, wah yang menyenangkan satu suami 1000 istri kayak Salomo, itu lebih menyenangkan buat dia yang dikuasai hawa nafsu. Nah, jadi dia meninggalkan kebenaran, tahu kebenarannya, tapi lebih mengikuti yang gak benar ya, tapi dengan sengaja. Yang membuatnya lebih tenar, disanjung-sanjung. Nah ini, jadi bukan Tuhan yang disanjung-sanjung, tapi dia kepingin disanjung-sanjung. Tapi kalaupun itu tidak benar menurut firman Tuhan, karena kita menurut firman Tuhan harus tujuannya untuk memuliakan Tuhan saja. Baik kita mati, baik kita hidup, apapun kita lakukan adalah untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk menyanjung, kita disanjung-sanjung orang, kita dapat keuntungan, kita dapat ketenaran dan sebagainya. Bukan itu. Sudah tahu, tapi tetap aja dilakukan karena kepengen tenar, kepengen disanjung-sanjung orang, kepengen dielulukan orang. Nah ini sudah tahu tetap dilakukan. Nah itu adalah bisa mengakibatkan Tuhan meninggalkannya. Hati-hati ya. Jadi kita harus lebih milah-milah, pilih-pilih. Yang kedua, kenapa orang ditinggalkan Tuhan? Karena sudah diingatkan Tuhan berkali-kali bahkan, tapi tetap mengeraskan hati melakukan itu terus.
Tidak peduli peringatan Tuhan, tidak peduli suara Tuhan, yang penting suara hati saya. Wah, repot kali dia. Tuhan bisa memperingatkan kalau orang itu keliru jalannya, bisa memberi peringatan Tuhan, baik itu lewat ucapan seorang hambanya, misalnya Daud lewat Nabi Nathan dan sebagainya, lewat mimpi bisa juga, lewat perasaan inspirasi yang muncul sendiri dalam dirinya. Misalnya setelah Daud menghitung rakyatnya, dia merasa tidak enak di hatinya. Nah, itu teguran Tuhan juga yang datang lewat suatu inspirasi dalam pikiran dan hatinya. Atau lewat firman Tuhan, didengar dari khotbah, dari baca firman dan sebagainya. Atau lewat penglihatan, apa saja bisa sampai teguran Tuhan. Tapi yang penting kita harus betul-betul memperhatikannya, betul-betul menghargainya dan meresponi dengan baik. Bukan mengabaikannya hanya karena tidak sesuai dengan pikiran kita, mengabaikannya karena tidak sesuai dengan kehendak dan selera kita. Nah, ini tidak sesuai dengan apa yang kita yakini benar, padahal nggak benar ya. Hati-hati. Kalau sudah berkali-kali dan tidak juga berupaya untuk berubah, Anda tetap mengeraskan hati, tetap tegar tengkuk, maka Tuhan bisa mukul, bahkan menghancurkannya. Dan jelas Tuhan meninggalkannya ya. Seperti siapa? Pada Simpson, berkali-kali dapat teguran Tuhan. Sudah dapat teguran waktu dia terkunci dengan pintu gerbang ditutup oleh musuhnya untuk nangkap dia. Wah, masih dia bisa keluar. Tapi sampai kapanpun dia berusaha. Nah, sampai Delila pun mencoba membongkar rahasia kekuatannya, dia masih bisa. Tapi terakhir tidak bisa sama sekali karena Tuhan sudah meninggalkannya sepenuhnya. Mari kita baca. Ya, kita baca kitab Wahyu 15 ayat 14. Kitab Hakim-Hakim 15 ayat 14. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia dan tali-tali pada tangannya menjadi batang jerami. Ya, tali-tali itu menjadi batang jerami, berarti Tuhan masih menyertai, masih beri kesempatan. Yang telah habis dimakan api dengan segala pengikatnya hancur di tangannya. Kemudian dinemui sebuah tulang rahang keledai masih baru, diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1000 orang dengan tulang ini. Maka berkatalah Simpson, dengan rahang keledai bangsa keledai itu hajar, dengan rahang keledai 1000 orang kupukul. Setelah berkata demikian, dilemparkannya tulang rahang dari tangannya, kemudian dinamailah tempat itu Ramat Lehi. Ya. Tapi kita baca pasal 16 ayat 20. Setelah tinggalkan Tuhan, lalu berseru perempuan itu, orang Filistin menjangkap engkau Simpson. Maka terjagalah ia atau Simpson dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan merasa lepas dengan kekuatannya. Tetapi tidak diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Maka orang Filistin itu menangkap dia, berarti tidak bisa lepas ya, dan mencongkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 200 tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Nah, ini kita perlu tahu bedanya kalau ditinggalkan Tuhan. Ya. Berikutnya Saul, kita baca juga 1 Samuel 10 ayat 10 sampai 12. 1 Samuel 10 ayat 10 sampai 12. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Kita baca sampai ayat 12 ya, ayat 11. Dan semua orang yang mengenal dari dulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu, lalu berkata orang banyak itu satu kepada yang lain, apakah gerangan terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Tapi seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapak mereka? Itulah sebab menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi. Nah, ini sepertinya begitu kan. Tapi kita lihat pasal 16 ayat 14. Kita lihat pasal 16 ayat 14. Apa kata firman Tuhan tentang Saul? Ya. Ayat 14 dikatakan, tapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Nah, kita lihat kalau Tuhan meninggalkan kita, maka si jahat itu leluasa untuk menguasai kita. Jadi hati-hati sekali ya, perhatikan jangan sampai Tuhan meninggalkan kita. Yang ketiga, apa yang dilakukan seorang itu sehingga Tuhan meninggalkan dia? Ketika orang tersebut mengulang-ulang dosanya ya, bukannya bertobat, bukannya meninggalkan, berpaling dari jalan jahat, tapi mengulang-ulang dosa itu. Sampai bercanda, ini ada istilah Kristen tomat kalau kita orang Kristen.
Apa artinya Kristen tomat? Bukan buah tomat. Kristen bertobat, tobat lalu kumat lagi. Tobat hari ini, besok kumat lagi. Tobat hari ini, lusa kumat lagi. Nah, ini diulang-ulang terus dosa yang sama. Misalnya bersinah. Habis itu ada negor, bertobatlah dia. Atau kena sakit kelamin, bertobat dia. Nah, ditolong Tuhan, begitu sembuh bersinah lagi, ya itu namanya tobat kumat, tobat kumat, Kristen tomat itu namanya ya. Bahkan dunia pun mengatakan keledai tidak akan terantuk kakinya pada batu yang sama 2 kali, tapi manusia bisa ratusan kali berulang-ulang dosa yang sama ya, karena dia anggap dosa itu mengenakkan dirinya, enak buat pada dari kedagingannya. Yaitu contohnya jatuh dalam persinahan tadi. Ditegur Tuhan, minta ampun sama Tuhan, dan katanya sih bertobat, tapi nggak berapa lama diulang lagi, minta ampun lagi, tapi diulang-ulang terus. Maka itulah disebut tadi saya bilang Kristen tomat ya. Tidak seperti Daud. Itu bedanya kenapa Daud jadi orang yang berkenan Tuhan. Dia melakukan dosa kan, dia manusia, bukan manusia suci, bukan, masih bisa berdosa. Tapi begitu dia sadar akan dosanya, dia tertegur, dia langsung bertobat dan tidak mengulang lagi dosa yang sama. Nah, itu bedanya Daud dengan Kristen tomat ya. Yang ketiga itu begitu. Makanya Daud jadi orang yang kata Tuhan diperkenan oleh dia. Yang keempat, apa penyebabnya hal yang dilakukan orang itu jika Tuhan meninggalkan dia? Ketika dia tidak mau merendahkan diri. Artinya apa? Tidak mau ngakui dosanya, tidak mau ngakui kesalahannya, lalu kemudian bertobat berbalik dari yang jahat, malah dia menjadi seorang MBA. Manusia bikin alasan terus, manusia banyak alasan terus ya, ini ya. MBA membuat banyak alasan. Nah, ini ada loh beginian. Contoh di Alkitab siapa? Saul contohnya. Sejarah mencatat pada perangan di masa lalu ada prajurit yang kalah tapi tidak mau menyerah, lebih baik semua mati katanya, karena dianggap merendahkan diri mereka. Pendapatnya daripada malu lebih baik mati. Nah, sebetulnya kalau ini ada orang percaya, maka orang percaya bisa menyebutnya sebagai kesombongan atau keangkuhan diri. Firman Tuhan nuliskan kok. Malah saya tulis sebuah lagu untuk dari ayat ini. Itu Tawar 7:14. Ya, tahu kan Tuhan bilang, aku melepas penyakit sampar, melepas belalang dan sebagainya. Tapi jika umatku yang atas namamu disebut merendahkan diri, artinya apa? Ngakui dosanya, minta ampun, berdoa dan mencari wajahku berdoa sungguh-sungguh, dan berbalik dari yang jahat, artinya apa? Bertobat, maka aku akan mendengar dari sorga. Dengan kata lain, kalau nggak bertobat, tidak berbalik, aku nggak bakal mendengarkan. Kuacuin saja. Aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, bebas dari dosa karena diampuni Tuhan, dan memulihkan negeri mereka. Bukan cuma negerinya saja, orangnya juga dipulihkan. Apa saja, negeri mereka kah, rumah tangga mereka kah, bisnis mereka kah, studi mereka kah, negara mereka kah, atau kesehatan mereka, apa saja. Itu janji Tuhan pada kita ya. Kenapa? Karena dia kembali menyertai kita. Tapi kalau tidak, ya tinggalkan kita. Ya masa bodoh lah kamu dihabisi belalang, dihabisi penyakit sampar, ya masa bodoh katanya ya. Karena itu kita perlu merendahkan diri. Jadi jangan alergi untuk merendahkan diri. Itu orang yang sombong sekali, orang yang angkuh ya, mengakui kesalahan lalu minta ampun, lalu kemudian bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Itu yang keempat. Yang kelima, ketika kita mengalihkan prinsip-prinsip kebenaran yang sejati pada kebenaran semu, ya ini tadi kebenaran palsu. Kita perlu tahu kebenaran itu apa sih? Bukan menurut pendapat kita, bukan menurut asumsi kita, bukan menurut persetujuan kita, tapi kebenaran itu adalah firman Tuhan. Yohanes 17:17 mengatakan firman Tuhan adalah kebenaran. Karena itu Tuhan ada kebenaran itu sendiri ya. Harus tahu. Yesus berkata juga, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kebenaran sejati adalah kalau kita mengikuti apa maunya Tuhan, apa kata Tuhan, apa ajaran Tuhan. Bukan mengikuti apa pendapat kita, kesimpulan kita, pendapat orang banyak, pendapat orang terkenal. Bukan itu. Kalau sama dengan Tuhan silakan. Tapi kalau tidak sama, kita ikuti Tuhan saja ya. Jadi bukan apa saja dikatakan oleh idola kita, tokoh idola kita. Itu namanya kita mempertuhankan manusia. Manusia biasa kita anggap sebagai Tuhan karena tidak pernah salah, bahkan lebih dari Tuhan katanya. Lalu banyak juga yang berakumen, tapi kan dia tetap diurapi, dipakai Tuhan secara luar biasa loh. Iya, tapi tetap manusia. Yang paling benar itu ada jaminannya, ada firman Tuhan, karena firman Tuhan ada Tuhan sendiri.
Ingat dulu, Matius 7 ayat 22 mengatakan, pada hari terakhir akan banyak orang berseru padaku, Tuhan, Tuhan. Tuhan, bukan dalam namamu kami bernubuat, demi namamu kami mengusir setan-setan, demi namamu bahkan kami buat banyak mujizat. Tapi Tuhan bilang apa? Pergilah daripada hai orang-orang membuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal kamu. Nah ini ya, berarti Tuhan ingin jauh daripada dia. Akhirnya jauh berbeda. Mungkin secara duniawi kelihatannya begitu luar biasa, tapi akhirnya jauh berbeda. Hati-hati, kita zaman akhir ini yang banyak beredar adalah roh penyesat. Kita perlu perhatikan, bukan cuma lihat mengagumkan saja, tapi uji dulu segala sesuatu. Pada 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu, apakah sesuai dengan ajaran Tuhan, apakah sesuai dengan firman Tuhan, apakah sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Kalau ya silakan kalau mau ikut, tapi kalau tidak ya tidak usah lah, walaupun kita tidak usah nyerang juga gitu loh, memusuhinya tidak usah juga, itu urusan dengan Tuhan. Tapi kita perlu berjaga-jaga di sini, jangan sampai kita malah ditinggalkan Tuhan. Kita pikir dengan ikut dia itu kita ikut Tuhan, maka Tuhan akan beserta kita. Padahal kalau itu tidak sama dengan Tuhan, kalau itu bukan dari Tuhan, maka bukan Tuhan yang ikuti kita, tapi yang lain. Siapa itu Pak? Pikirkan sendiri. Jadi apa kesimpulannya? Supaya kita bisa tetap bicara dari Tuhan, tidak ditinggalkannya, maka jagalah kehidupan kita. Jauhilah faktor-faktor penyebab tadi. Yang pertama ya, saya ulang lagi, sudah tahu kebenaran, tapi secara sadar meninggalkan kebenaran itu. Yang kedua, sudah diingatkan bahkan berkali-kali, tapi tetap mengeraskan hati, tegar tengkuk. Yang kedua. Yang ketiga, ketika dosanya diulang-ulang terus karena merasa keenakan. Yang keempat, ketika tidak memperendahkan di hadapan Tuhan, ya, tapi malah MBA, banyak alasan, ya, pembenaran diri sendiri. Yang terakhir, ketika mengalihkan prinsip kebenaran sejati dari Tuhan menjadi kebenaran yang semu, yang dari manusia atau bahkan dari yang lain. Nah itu kita perlu kita jaga ya. Dan tetaplah taat dan setia dan dengar-dengar padanya. Mintalah roh hikmat dan wahyu daripadanya, agar kita bisa membedakan mana kebenaran sejati, mana kebenaran yang semu, yang berbungkuskan, berpecing-pecingkan nama Tuhan dan sebagainya. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, ya, terima berkat daripada Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dan urapan yang penuh Roh Kudus yang menyertai kita, sehingga membuat kita selalu disertai Tuhan, bukan malah tinggalkannya. Dan itulah kiranya menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dua terima berkat Tuhan ini, saya mengatakan amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa. Haleluya.